kalau mau minum alkohol nih kayak gini. Kalau ajarin tuh Mas. Iya. Oke. Asal jangan jangan pernah kena narkoba. Itu bahaya. Konsekuensinya akan begini. Mau, karena udah banyak contoh gitu. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan rocker pada umumnya dikenal dengan lifestyle yang hedon dan dikelilingi oleh grupis atau wanita-wanita cantik dan juga seksi. Namun, mengutip sebuah lirik, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Kita cross check langsung ya, apakah ia begitu? Sudah hadir rocker single dad Anton. Hai Mas Anton. Hai Mbak Kimi. Beda ya kalau suara rocker ya. Ngomong-ngomong dirimu tuh rockernya as vokalis atau apa? Rockernya itu saya vokal, gitar. Di sini kan kita akan membicarakan tentang single fighter yang sukses di bidangnya nih. Gue mesti cross check dulu kan di awal. Dari kemarin kan memang narasumber kita adalah single mom and single woman gitu. Yeah. Ini menghadirkan seorang single dad di mana rocker atau musisi pula gitu kan posisinya. Emang beneran single dad atau gimana? Ya single dad sih sekarang. Jadi anak saya tuh sekarang kadang sebenarnya dia ikut ibunya. Oke. Tapi sering datang seminggu sekali lah. Oke. Seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Ya itu kadang ya kita jalan bareng atau ada kerjaan apa. Saya juga suka ngasih ke dia. Dia juga di rumah buka makan. Apa tuh? Delivery makan. Oh, usaha juga. Makan tapi makanan Manado gitu. Kalau lagi kosong dia mampir ke tempat gua kan. Terus kita jalan bareng. Ya hubungannya sih masih sangat baik sampai sekarang. Oke. Cuman beda tempat tinggal aja istilahnya. Sip. Nah ngomong-ngomong, Mas Anton sendiri menjadi musisi, vokalis dan gitaris gitu ya, khususnya di musik rock gitu. Itu mulainya dari kapan, Mas? Kalau musik itu awalnya saya mulai dari tahun 97 ya, 96, 97 sampai sekarang. Nama bandnya apa, sorry? Kalau dulu tahun 97 itu saya pernah punya band namanya NDOK, Telur. Dog. Oke. Itu yang megang dulu Warner Musik. Oke. Sampai tahun 98, pertengahan 98 itu ada kerusuhan. Kerusuhan, impact juga ke saya juga, ke band. Itu yang tadi kita lagi mau promotor ke Jawa Bali, akhirnya di cancel karena waktu itu Warner itu sempat kebakar. Apanya? Kantornya? Gudang. Oh. Gudang Warner karena yang kerusuhan karena ini. Kerusuhan. Karena iya? gudangnya itu adanya di kota di dekat Glodok ya, di Glodok. Oh. Nah, itu Warner kebakar waktu itu gudang. Itu termasuk salah satunya master saya tuh ada 2 itu kebakar. Ada di sana ya? Ada di sana. Wah, serem banget. Itu lampau ya, udah lampau banget. 98. 22 tahunan yang lalu lah ya. Terus akhirnya kita tetap berjalan sampai tahun 99 2000. Akhirnya udah kita bubar. Mereka punya masing-masing kerjaan lah. Sampai sekarang personil yang lain tuh udah mapan lah, kerja kantoran. Cuma saya aja yang masih eksis di musik ya. Ya mungkin emang naluri, udah nggak bisa bohong gitu. Oke. Walaupun sambil usaha juga, saya punya usaha kopi juga. Oke, berarti sekarang juga sebagai pengusaha atau entrepreneur membuka usaha kopi ini gitu kan. Oke, Mas Anton, berarti kan dari tahun 90-an udah mulai ngeband nih katakanlah. Sekarang udah tahun 2000. Sekarang udah tahun 2020. Generasi zaman dulu yang gue tahu kan sebagai anak 90-an juga kan gue ngedenger musik, khususnya musik Indonesia untuk ya
musik rock itu memang keren nih ya, masih punya pasar yang loyal banget gitu loh. Nah sekarang kan semakin kesini memang bisa dibilang ya anti mainstream tuh sedikit gitu dibandingin dulu gitu. Pengen tahu dong yang Mas Anton lihat gitu ya, perbedaan musisi zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau zaman dulu itu kita banyak yang benar-benar belajar. Ya nggak instan ya, istilahnya benar-benar jatuh bangun itu kita rasain, sampai mau rekaman kita harus belajar dulu, kita harus istilahnya dikurung dulu selama sebulan baru bisa masuk studio. Itu untuk apa? Untuk workshopnya. Kalau sekarang kan kita mau bikin karya atau apa lebih mudah sih sebenarnya. Di kamar pun jadi, ya kan, bisa jadi lagu. Dan mereka juga belajarnya juga bisa dari YouTube, dari macam-macam lah online kan. Sebenarnya lebih gampang gitu. Tapi untuk segi jualan, zaman itu mungkin masih lebih enak dibanding sekarang ya. Kenapa? Bukannya zaman sekarang lebih banyak pilihan untuk menjual karya kita? Iya, itu bisa jadi banyak pilihan. Tapi kalau waktu itu orang kalau mau dengerin lagu itu harus beli. Oh, kaset ya dulu ya. Atau CD. Iya, CD. Nah, waktu itu kan kita juga dapatnya dari penjualan kaset, berapa keping, ya kan? Berapa kopi lah. Iya. Nah kalau sekarang udah ada media-media online yang gampang orang dapetin tanpa harus beli kan. Jadi emang kita harus lebih pintar gitu. Lebih gerilyanya lebih pintar. Mungkin Spotify itu masih bagus. Terus bikin klip, masukin YouTube ya kan. Kalau untuk yang kaset atau CD yang sekarang udah mati lah ya. Orang udah nggak ada yang beli. Fisik, bahkan setahu gue juga kan toko-toko musik tuh udah banyak yang collapse. Oke. Karena sebut saja yang ada di Mahakam. Itu kan legend banget. Banget. Kita kalau mau cari lagu apa referensinya pasti ke sana. Iya, betul. Nah, itu sekarang udah collapse. Ya itu sih, ada enak ada enggaknya. Enaknya dulu kita yang band pasti ngeluarin fisik ya, CD atau kaset. Kalau sekarang ya kita nggak perlu keluarin itu, bisa langsung rekaman. Tapi untuk orang kayak saya gitu harus punya fisik sih. Karena untuk eksistensi lah. Even zaman sekarang juga harus punya fisiknya. Harus punya fisik. Nyarinya gimana? Sekarang kan udah eranya iTunes dan lain-lain gitu kan? Paling nggak kita bikin minimal aja 100 kopi atau 500 kopi. Itu gunanya untuk kalau kita promo ke radio atau kemana itu untuk kita kasih buat fans-fans juga kalau mau tanda tangan di CD ya kan? Iya ya. Bahkan saya pengen bikin kaset juga kalau masih ada. Itu dia, kadang gini, sebetulnya tuh era atau zaman itu pasti akan flashback atau akan repeat history sih menurut gue. Tapi sekarang balik lagi loh. Apa tuh? Orang bikin vinyl lagi. Oh ya, ada ya. Piringan hitam aja dibikin. Makanya kan ya maksud gue kembali lagi sekarang mungkin eranya digital, but we never know what next gitu. Siapa tahu dengan yang kita zaman dulu tahun 80-90-an itu akan booming lagi kan, nggak tahu. Kalau belakangan kan yang gue ikutin tuh ada 90s era kayak konser gitu kan, mereka kayak handphone zaman dulu tuh ada ya kan, terus game-game kayak apa ya, kayak gimbot gitu kan juga ada ya kan. Makanya mungkin ya kaset atau mungkin ya vinyl akan happening lagi, we never know gitu kan Mas Anton. Ada beberapa grup yang sekarang keluarin vinyl juga. Oh ya. Jadi mereka keluarin vinyl. Itu bagus sih vinyl kan untuk artnya itu lebih dapat di vinyl kan, lebih besar deh kan. Dan mahal kan vinyl itu kan. Iya itu mahal, tapi pasti orang ada yang nyari lah. Betul. Soalnya kalau vinyl itu kan dari tempat atau media memutarnya aja udah jarang yang jual. Bahkan kalaupun yang dijual tuh kayak harganya udah bukan termasuk kategori sorry itu saya bukan level bawah gitu yang punya alat itu gitu kan. Oke. Nah ngomong-ngomong sebagai frontman di sebuah band, dirimu kan
vokalis, gitaris gitu ya. Yang gue tahu based on experience gue, karena gue juga pernah punya pengalaman sama anak band. Ketika lo jadi anak band itu banyak banget wanita-wanita yang mengelilingi lo. Let's say ngefans nih sama lo, ya apapun yang lo lakuin diikutin, termasuk lo nge-gigs, nge-band atau ada apapun itu lo ibaratnya di inilah dikintilin lah atau di follow gitu ya. Lo merasakan hal-hal kayak gitu nggak sih Mas? Pengen tahu dong. Ya dulu sempat ya waktu masa-masa tahun-tahun segi 92 ribuan masih suka lah. Cuman berhubung waktu itu saya sudah punya keluarga, jadi saya agak batasin sedikit gitu ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Karena kalau terlalu banyak fans nanti juga wah ini kita kan juga perlu jaga fans juga di luar. Tapi waktu itu maksudnya open nggak sama fans lo bahwa lo sudah berkeluarga, atau memang kan ada beberapa musisi yang ditutupin nih sebagai anak band dan juga sudah punya keluarga gitu? Ada, jadi ada beberapa orang sebenarnya tahu lah saya udah berkeluarga, tapi dulu saya punya ini juga jadi kalau saya di luar gitu untuk urusan band tanya single atau udah punya, udahlah single aja jawabnya kan. Jadi biar gampang aja. Biar aman juga kan. Oke. Cuman itu nanti juga mereka tahu sendiri. Mereka tahu sendiri. Dan itu nggak akan bikin mereka ini wah dia udah berkeluarga jadi gue mundur ya. Nggak ngefans lagi. Enggak gitu. Oke. Itu sebenarnya buat gimmick aja sebenarnya. Oke. Berapa, maksud gue ketika umur berapa sih Mas Anton menikah dan punya keluarga? Maksudnya sudah terjun ke dalam band atau memang sebelum jadi anak band lo sudah berkeluarga? Sudah jadi anak band. Itu masih single. Oh jadi belum nikah nih waktu jadi anak band. Jangan waktu itu mantan istri lo fans lo juga atau gimana? Enggak juga. Oh enggak, oke. Dia malah nggak tahu waktu itu. Oh nggak tahu lo anak band. Oke. Karena ya kita ketemunya beda lah waktu itu. Jadi mungkin dia tahu tapi dia nggak kenal band gua waktu itu. Oh, oke. Karena waktu itu udah bubar band kita itu, cuman gua lagi garap yang lain. Karena awal 2000 sampai sekarang itu kan ada beberapa band gua jalanin, termasuk yang rekaman, termasuk yang di kafe. Ya, karena kalau untuk hidup sehari-hari, band sekarang mau nggak mau dia harus reguler, bisa andalin rekaman. Iya. Reguler itu ya untuk menyambung hidup sehari-hari lah. Makanya kenapa sekarang ini anak band pada kasihan semua. Ya termasuk gue juga gitu. Ngaruh ya. Jadi nggak ada job buat manggung kan. Terpaksa ya kita ngamen online. Cuman online juga streaming juga nggak terlalu pengaruh banyak ya. Ya itu untungnya gue masih punya usaha lah. Usaha bikin kopi online. Sebelumnya ada juga tempat, cuman berhubung pandemi COVID ini kita tutup dulu. Entah mau buka lagi atau enggak. We'll see ya. We'll see. Oke. Sekarang ya untuk menyambung hidup ya kita jualan online lah. Ya, oke. By the way, Mas Anton sendiri being single dad untuk berapa lama sih di tahun 2020 ini totally? Kalau tadi gue simak kan memang menjaga banget tuh hubungan baik, even ikut sama mantan gitu kan, anak lo masih tetap ya ke rumah atau main atau berkunjung gitu kan? Ini udah berjalan 5 tahun lah. Oh baru 5 tahun. 5 tahun menjadi single dad. Anaknya berapa? 1. Cewek cowok? Cowok. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 20. Berarti ketika Mas Anton dan mantan berpisah, dia kan masih di teenagers kan, 15 tahun. Iya kan? Let's say masih usia-usia ABG lah. Gue pengen tahu dong ketika anaknya masih di usia ABG terus kalian berpisah gitu ya. Ada hal-hal yang harus dikatakan kepada anak atau ya udah jalan aja terus white lie sampai akhirnya si anak tahu sendiri, atau memang dari awal udah ngejelasin bahwa hubungan kalian ya harus berakhir gitu? Dari awal sih udah tahu
dia udah tahu. Oke. Kita bakal udahan. Terus ya untungnya dia anak yang kuat gitu. Jadi dia tabah lah ngadepin situasi begini. Karena kita bilang ini cuman beda tempat tinggal aja. Hubungan sih masih tetap baik. Ya walaupun agak-agak sulit buat dia kan, cuman akhirnya kita bisa jalanin sampai hari ini. Ya so far sih itu fine aja. Untuk awal dia tahu itu, emang dia tahu pertama malah hubungan kita udah belakangan udah kurang sehat. Ada toksik juga kali ya di dalam hubunganmu itu? Toksik sih enggak, cuma mungkin agak-agak beda pendapat lah. Ibaratnya no healthy marriage gitu ya. Kalau ikatan itu mungkin kalau terlalu kita pertahanin malah ada yang bisa bikin luka kan. Baiknya kita lepasin. Gitu ya. Iya. Daripada terlalu kencang malah bikin cekek. Mendingan kita lepasin biar kita bisa nafas lah. Iya. Oke. Nah, kalau sudut pandang seorang single dad sendiri melihat sebuah kegagalan dalam rumah tangga itu seperti apa sih? Which is kalau single mom atau wanita itu kan selalu membawa suatu masalah itu dengan perasaan. Dan kalau pria itu kan dengan logika. Nah, gue pengen tahu dong, as a single dad, ketika lo pertama kali mengalami perpisahan atau katakanlah ya lo gagal lah menjadi seorang ayah buat anak lo, itu gimana? Ya, untuk awalnya sih ngerasanya nyesel juga ya. Kasihan juga buat anak. Tapi kalau untuk hubungan, gue rasa tuh nggak ada yang perlu disesalin karena semua harus berjalan sesuai dengan fase kehidupan yang kita jalanin. Oke. Ya, ini fasenya harus kita married, ternyata nggak cocok. Ya udah, ternyata jalannya kita harus beda lagi. Berapa lama waktu itu berarti hubungan rumah tangganya 15 tahun itu ya? Sekitar Apa? gitu. 15 tahun itu ya. Oke. Terus maksud gue ini yang menyebabkan perpisahan itu apakah karena memang Mas Anton itu seorang musisi atau memang apa? Banyak hal sih. Banyak hal. Mungkin karena faktor apa waktu itu. Kalau usia ya, saya juga nggak terlalu jauh, cuman jarak 6 tahun. Oke. Mungkin beda pendapat aja. Karena mungkin faktor lingkungan juga. Kalau faktor orang ketiga nggak ada justru. Serius nggak ada faktor orang ketiga? Oke, good. Justru karena ya ini aja persepsi aja. Udah nggak sejalan. Ya kita banyak juga ternyata ujung-ujungnya nggak cocok. Udahlah, mungkin lebih baik kita pisah gitu kan. Tapi pisahnya baik-baik. Ya kayak sekarang ya udah jadi kayak sahabat aja. Menarik ya, karena biasanya setahu saya ya, ini nggak tahu ya dengan orang lain, kebanyakan orang itu faktor pertama berpisah justru karena orang ketiga. Ditambah lagi kalau ada anak kan sebenarnya tetap aja bertahan. Cuman kan tadi Mas Anton bilang daripada lu terlalu ngiket salah satu sakit gitu ya. Gue pikir karena ya udah gitu ada orang ketiga, tapi ternyata enggak. Nah, sekarang gimana sih komunikasinya Mas Anton sama mantan waktu itu ketika lo ngerasa ya udah gue udah pisah sama lo, tapi kan anak hak asuhnya di istri nih, mantan istri maksud gue. Gimana caranya bonding kepada mantan istri untuk menjaga hubungan baik itu sampai akhirnya ya udah sekarang kita tadi Mas Anton bilang kan gue malah jadi kayak sahabat gitu. Itu gimana caranya? Karena bisa jadi sekarang lagi dengerin nih, lagi di posisi sama, lagi let's say dia lagi ya baru aja pisah mungkin, tapi masih kayak kayak berantem, masih belum baik lah hubungannya gitu. Sebenarnya gini, mungkin karena kita berdua dulu terlalu rock and roll lah hubungannya. Nah, hubungan yang rock and roll itu kayak gimana sih? Hubungan rock and roll nih maksudnya nggak apa ya? Nggak perlu saling curiga lah. Percaya aja apa yang kita lakuin. Oke. Sampai pas begitu kita pisah, itu mungkin karena dulu emosi lah ya. Emosi gejolak kaula muda ya kan. Jadi begitu kita sekarang sadarin, ya ternyata emang harus begini gitu. Enak begini kok ya kan. Jadi
kita nggak ada dendam pribadi. Dia mau jalan kemanapun bebas gitu. Cuman memang bedanya sama ada anak ini ya kan. Untung anak-anak juga sangat-sangat ngertiin. Dia juga mungkin ikut orang tuanya terlalu rock and roll juga ya, jadi dia pikir udah bokap lu di mana kan bisa gue susulin ya kan. Kalau yang lain kan bisa tapi udah lost contact. Ada yang nggak boleh ketemu. Betul. Nah itu. Nah, itu kita juga apaan sih kayak gitu kan? Enggak lah, kita bisa baik-baik ya kan. Bahkan sama keluarga mereka pun masih tetap baik, masih tetap baik. Lo sendiri pernah nggak sih dihadapi oleh let's say social judgment, single dad? Udah mah orang lihatnya seorang Anton adalah musisi, anak band, rocker gitu ya. Terus divorce, anak ikut istri. Pernah nggak lo dijudge sama orang tuh dan itu membuat seorang Anton yang let's say ya rocker juga manusia kan, punya hati dan juga punya rasa gitu. Pernah down nggak sih dengan kayak gitu? Untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Malah itu jadi lebih kayak jadi pride buat kita gitu. Pride-nya seperti apa? Kayak ya kita pernah jalanin suatu hubungan rumah tangga gitu kan, walaupun kan sekarang kandas gitu kan, tapi itu jadi satu kebanggaan gitu ya. Bukan berarti wah ini gue duda tapi jalan, gue tetap ini kok, maksudnya duda keren lah kan. Orang lihatnya dia orang nggak banyak tahu sih kalau gue pernah punya rumah tangga. Iya nggak kelihatan loh mas. Anak lu 15 tahun dan sekarang 20 tahun dan lo masih kelihatan muda. Umur lo berapa sih by the way? Ya udah kepala 4 lah. Serius tuh ya. Jadi kalau pendengar Listen to Kimi FM lihat ya, sekarang ini di hadapan gue umurnya udah kepala 4 tapi kelihatannya masih muda banget dan emang nggak kelihatan udah pernah nikah dan punya anak sih gitu kan. Kuncinya satu. Apa tuh? Kalau kata John Lennon, happy dan itu bikin lo awet muda gitu ya. Jadi kayak pikiran yang mumet-mumet lah ya kan. Itu kita bawa happy lah. Kalau prinsip hidup tuh persoalan yang besar terus bisa mungkin kita kecilin. Persoalan kecil ya kita anggap nggak ada. Tapi bagaimanapun memang hidup pasti ada cobaan, ada masalah. Tapi kalau terlalu larut dengan satu masalah itu yang bikin kita jadi gak happy kan. Betul. Kuncinya memang satu, gak usah banyak duit, gak usah kaya, happy aja. Cuma kalau banyak duit gak happy kan. Ya betul. Tapi gak ada duit juga gak happy sih. Gak happy, apalagi sekarang kan, zaman sekarang. Ya gitu lah. Bener. Nah Mas Anton kan kalau lo tadi bilang ya lo tidak peduli lah katakanlah apa kata orang dengan posisinya Mas Anton sebagai single dad dan profesinya sebagai anak band gitu ya. Lifestyle anak band itu kan sangat terkenal, hedon gitu ya, dengan ya minum-minuman lah, wanita-wanita lah, apalah inilah itulah gitu ya. Untungnya itu beneran kayak gitu nggak sih? Mungkin sebagian ada. Untungnya saya enggak itu garis bawahi. Untungnya saya enggak tuh enggak yang mana nih? Kategori yang mana? Saya enggak suka main ke klub-klub gitu. Oh iya. Bukannya rocker itu memang harus in the club with groupies, minum-minum, open table gitu enggak sih? Enggak gitu. Kecuali kalau kita lagi ada event, lagi manggung di satu klub ya kita datang. Tapi kalau enggak di rumah aja. Bikin kopi. Tapi bener gak sih kalau gue tahu ya kan ada orang yang bilang hati rinto gitu, apa sih istilahnya, kok gue lupa ya. Wajah sangar tapi hati rinto gitu kan. Lo termasuk yang hati rinto dalam arti suka mellow sendiri juga nggak? Dan itu lo tuangkan ke dalam karya lo nggak kira-kira? Kalau mellow, rinto sih enggak ya. Lebih ke ballad gitu. Ballad. Oh, lo juga suka musik ballad atau gimana? Karena harus balance gitu. Kalau rock ini ibarat kan mobil kan. Mobil balap nih. Oh gitu. Mobil balap kan lagi kenceng nih, suka kenceng kan. Cuman kadang dia suka pelan kan kalau mau masuk pit. Nah itu sisi ballad kita. Mobil balap tapi tetap pelan tapi tetap mobil balap. Istilahnya cuma di gasnya aja yang dikurangin. Nah itu kayak hidup juga gitu. Musik
rock, ada yang kenceng di satu album dulu, pasti ada lagu balladnya. Gitu. Ada balladnya 1 atau 2, pasti minimal 2 lah maksimal. Kayak dulu misalnya apa ya, Skid Row gitu, dia powerful, tapi ada 2 lagu balladnya, kayak I Remember You, I Can In Life itu kan ballad. Iya. Metallica pun ada terakhir, Unforgiven sama Nothing Else Matters. Iya, Nothing Itu Else ballad Matters. kan. Ibaratnya musik kayak gitu, hidup juga kayak gitu. Jadi ada kencangnya, ada Slownya. Hidup kan banyak problema kan, nah problema tuh yang di musik kencang tuh. Ya, jadi kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu melo-melo amat gitu. Karena kalau terlalu melo nanti terlalu bawa perasaan, jadinya banyak keriput juga nanti, ya kan? Oke. Berarti dengan kata lain, seorang Anton mematahkan pandangan orang ketika melihat seorang rocker itu ya tadi hidup hedon, minum-minum, wanita-wanita cantik gitu ya. Kalau wanita ya itu apa ya, anugerah sih sebenarnya. Anugerah ya. Oke. Ya dinikmatin aja. Oke, betul. Cuman kalau boleh pesan itu jangan kayak saya nih, saya ngerokok enggak. Oh ya? Udah berhenti udah lama lah. Udah hampir 6 atau 7 tahun. Kok bisa? Seorang musisi berhenti ngerokok, bukannya lo ketika mencari ide untuk ya inspirasi atau musik setahu gue kan kayaknya orang kalau nggak ngerokok itu kayak ada yang kurang ya untuk seorang musisi gitu. Dulu iya. Oke. Apa yang bikin lo pengen berhenti? Pengen hidup lebih sehat aja. Oh. Karena pikir ngerokok itu udah dari zaman SMP. SMP saya berhenti mulai ngerokok SMP kelas 1. Kelas 2 SMP itu udah sama orang tua bebas ngerokoknya. Daripada ngumpet-ngumpet. Itu saya pikir aduh puluhan tahun kotorin badan sama asap ya kan. Cuman sekarang akhirnya udahlah coba berhenti, tapi emang cobaannya berat banget. Kalau emang nggak punya niat banget mendingan jangan, daripada setengah-setengah. Tapi kalau bisa ngelewatin itu, pertama kalau lagi ngumpul bareng-bareng teman-teman, kalau nggak ngerokok nggak enak. Terus kalau lagi cari inspirasi kan, apalagi di kamar mandi gitu kan, kalau nggak ngerokok nggak enak. Iya, itu dia. Udah habis itu apalagi kalau ngebir gitu kan, enak banget kalau nggak kena alkohol. Cuman semua itu bisa dilewatin. Kalau udah bisa lewatin itu berarti aman. Berarti lo udah ngelewatin itu udah 6 tahun nih selama ini? 7 tahun lah. 7 tahun. Keren loh, karena nggak gampang kan, apalagi di lingkungan yang masih seperti itu gitu kan. Dan waktu itu setahun atau 2 tahun lalu sempat coba check up paru-paru dan ternyata alhamdulillah bersih paru-parunya. Oh good, oke. Gitu. Ya itu aja, jadi hidup kan cuma sekali kan, yang penting udah pernah ngerasain. Udahlah. Ibaratnya udah pernah nyoba ya udahlah ya cukup gitu ya. Oke. Mas Anton, kalau misalkan gue boleh tahu, ketika lo tadi kan bilang lo tidak peduli nih apa kata orang, itu justru menjadi pride lo. Ini kembali lagi nih, biasanya kan orang dengan separated atau dengan sebuah perpisahan itu pernah mengalami yang namanya broken heart gitu. Pengen tahu dong, sebagai seorang musisi, let's say rocker itu juga merasakan broken heart nggak sih dengan sebuah perpisahan itu sendiri? Nggak usah rocker, setiap manusia pasti ada. Kan. Especially you gitu. Ada sih, tapi itulah tadi, jangan terlalu larut dengan hal itu. Berapa lama lo merasakan kesendirian atau loneliness atau mungkin ya rasa broken heart setelah berpisah itu? Paling gue lebih ngerasa tuh kangennya sama anak malah. Kalau sama mantan malah biasa aja. Kasian ya, lo pernah hidup sama dia loh. Tapi kenapa sih, maksud gue bukan ini biasa aja maksudnya. Iyalah, tapi kan gue bisa ngatasin caranya gimana untuk ngatasin broken heart itu ya kan. Nah itu gimana untuk seorang musisi tuh ngapain? Apakah lo tumpahkan dalam sebuah lirik atau mungkin lo tumpahkan dengan hal-hal lain yang sampai akhirnya lo lupa nih kalau gue nih lagi broken heart sebetulnya gitu? Paling dulu kuncinya satu, jangan diam di rumah.
Oh jadi lo berpetualang jalan kemana jalan, gitu? Harus jalan, keliling lah misalnya, nyupir dari sini ke Bandung, gitu. Tuh ajak teman, gitu. Di Bandung juga kita ke Lembang yang di atas itu, yang dingin. Kalau di rumah aja itu mungkin akan terkenang lah, ya kan. Cuman kan saya nggak mau terkenang lebih larut-larut. Ini yang terjadi udah terjadi. Jadi kita harus lebih bijak lah menghadapinya, ya kan. Caranya ya itu berpetualang lah. Berpetualang. Ya paling yang dulu awal-awal malah ingetnya ke anak gitu. Kasihan nih dia pasti kangen juga gitu. Ya, makanya itu kita kan selalu hubungan, ya, telepon. Mau gimana, Dad gimana? Kebetulan dia manggil Dad juga. Ya Dad lagi jalan sini. Oh yaudah, nanti kamu besok lah main ke rumah. Nah, kalau ketika anak lo lagi barengan sama lo nih Mas, kira-kira ngapain sih? Kan kalau kemarin-kemarin memang narasumber gue single dad-nya dipegang nih, anaknya hak asuhnya sama single dad tersebut. Ini kan beda nih, Mas Anton justru anaknya diasuh sama mantan istri, tapi selalu ada quality time bersama dirimu. Pengen tahu dong, let's say kan ketemu seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, itu what do you do gitu? Apa yang lo lakukan dengan anak lo ketika quality time tersebut? Macem-macem sih. Kadang kalau bondingnya kayak gimana? Lu merasakan kerepotan atau ya gue happy aja lagi ada anak gue gitu? Happy sih justru. Justru dulu ya pas sebelum COVID ini, misalnya kalau kita lagi mau manggung main, gitu, ya pasti ajak dia, Dad mau main sini, mau ikut nggak? Boleh Dad. Ya udah nanti. Ngeband juga nggak anaknya? Enggak. Oh enggak. Dia suka ngelukis malah. Oh, seni apa? Justru seninya ke gambar ya anaknya. Oke. Gambar. Malah kadang waktu dia masih SMA atau SMP, saya kadang kalau lagi manggung itu di kafe mana, dia selalu saya ajak. Maksudnya saya kan kasih tahu ini loh kayak gini. Kalau mau minum alkohol nih kayak gini. Kalau ajarin tuh Mas? Iya. Oke. Asal jangan jangan pernah kena narkoba. Itu bahaya. Konsekuensinya akan begini mau, karena udah banyak contoh gitu. Teman-teman ya kan, saudara-saudara itu ada beberapa orang yang udah kena ya. Bukan kena, udah meninggal juga. Oh karena narkoba itu. Banyak. Dan dia lihat itu kan, makanya dia nggak ada malah kalau mau di bar, mau di kafe, mau minum nggak apa-apa, asal jangan main. Dulu dia paling anti sama yang merokok. Gitu. Nah waktu itu pas aku masih ngerokok gitu, dia nggak mau deket. Jangan deket, nggak mau. Dia masih kecil. Oh iya. Sekarang aku udah nggak ngerokok. Dia yang ngerokok sekarang. Dia yang ngerokok. Tuh kan. Tapi nggak apa-apa. Lagi masanya. Ya, ntar bosen sendiri gitu kan. Tapi pesan saya satu, jangan kena narkoba ya. Jangan kena narkoba. Awas, ancam aja. Berarti menarik juga ya, karena memang anaknya Mas Anton ini kan diasuh penuh oleh ibunya sebetulnya. Ya Mas Anton kan hak asuhnya nggak ada, walaupun ada hak untuk ketemu gitu. Beberapa poin yang tadi saya kutip adalah ketika Mas Anton ngajarin bahwa ya lu boleh kenal alkohol, lu kenal rokok, tapi jangan kenal narkoba. Itu kan satu pembelajaran atau didikan yang menurut gue jarang dilakukan oleh orang tua yang ada ibu dan ayahnya. Karena masih tabu kan mengenalkan alkohol, malah banyak juga yang tahu alkohol dari orang lain, bukan dari ayah atau papahnya sendiri. Nah maksud gue keren sih Mas Anton bisa educate itu dengan posisi sebagai single dad gitu kan. So sekarang ini tujuan dari Listen to Kimi FM ini kan ingin menjadi support system for our listeners. Bisa jadi yang lagi dengerin sekarang ada seorang single dad juga, posisinya dia nggak dapat hak asuh nih dari perpisahan tersebut. Tapi masih bingung caranya untuk komunikasi baik-baik dengan mantan istrinya. Tadi kan Mas Anton sebenarnya udah cerita ya, tapi
gue pengen dong Mas Anton memberikan support. Let's say apa nih yang harus dilakukan untuk single dad ini atau single fighter yang sekarang sedang berjuang supaya hidupnya lebih baik lagi dan lebih happy dari sebelumnya menjalani kehidupan sebagai single person ini. Oke. Kalau menurut saya tuh nggak usah terlalu terpaku dengan hak asuh ya. Kalau misalnya hak asuh dipegang sama istrinya, toh nanti kita pasti kalau kita berusaha hubungan kita dengan anak sendiri itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa ada hak asuh, anak pasti akan datang sendiri ke kita. Hak asuh itu kan cuma sehelai kertas saja ya kan. Kalau yang penting itu kan hubungan batin ya kan, hubungan batin dan hubungan fisik ya kan, hubungan pertemuan yang lebih sering. Mungkin dia bisa bilang ke mantan istrinya, kasih dia waktu buat ketemuan seminggu sekali atau sebulan 2 kali atau berapa lah ya kan. Karena kan toh hak asuh di mereka kan, nggak ada salahnya dikasih waktu buat ketemuan. Dan di saat ketemuan itu benar-benar intim banget dengan anaknya. Entah itu jalan kemana ya kan, di situ kan pasti anaknya lebih ternyata ayah gue begini. Dan itu membangun bonding lagi, rasa sayang ke papanya lebih besar gitu kan. Dan dia akan ngerasa perpisahan ini kan cuma ini doang. Atau gue masih bisa ketemu ya kan, anytime ya kan. Yes. Bahkan kalau perlu di rumahnya kasih kamar sendiri buat dia. Jadi bilang lo kalau datang ke rumah nginep ada kamar sendiri tuh kamar. Gitu aja. Jadi dia merasa homey gitu kalau datang ke rumah ya kan. Paling itu aja sih. Jadi nggak usah terlalu berpikir dengan hak asuh. Wah, enggak lah. Kalau emang sayang pasti itu akan terjadi sendiri kan. Tanpa harus ada surat-surat. Ya, tetek banget lah. Itu kan cuma sekedar surat aja. Paper kan, ya. Paper, ikatan batin. Itu aja. Yang penting anak juga sayang juga sama bapaknya. Intinya itu. Oke. Ada lagi tambahan mungkin buat menyemangati atau memberikan support to our listener supaya tetap menjadi lebih happy menjalani kehidupan as a single fighter? Oke, untuk para single dad listener, jangan berkecil hati ya kan. Kalian tuh keren, kayak gue keren kan. Yes. Jadi pasti orang-orang nggak berpikir ke situ kok, itu cuman prasangka kita aja. Justru kebanggaan tersendiri menjadi single dad ya kan, bagi anaknya kita bisa urus dengan baik ya kan. Mereka akan lihat ternyata dia bisa jadi bapak yang benar, yang baik ya kan. Jangan berputus asa ya kan, kalau anaknya masih dengan mantannya, lakukan komunikasi aja sering. Jangan putus komunikasi. Sediakan waktu buat mereka untuk jalan bareng, heart to heart lah. Mereka juga nanti akan berpikir ya kan, kalau ayahnya pasti masih sayang kok sama mereka. Jadi tetap keren kok jadi single dad. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Anton. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tune, listen to Kimi FM. Bye!